Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Puji Wibowo. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk anak-anak kelas 7 SMA Negeri 1 Banyumas yang berbahagia, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada yang sakit ya. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita akan membahas yaitu tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, kalian bisa membaca bukunya yang sudah dibagikan dari sekolah untuk kalian, buku dari Kementerian Pendidikan ya. Oke, baiklah. Kita langsung saja supaya untuk mempersingkat waktu dan untuk memperkecil kuota ya, kapasitas. Oke. Pertama yaitu faktor penyebab keberagaman. Ya, faktor penyebab keberagaman. Kira-kira apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Oke, yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Kenapa letaknya yang strategis ya? Sedikit penjelasan. Letak negara Indonesia itu memang sangat strategis. Itu mempengaruhi penyebab keberagaman. Ya, karena letaknya strategis, maka daerah Indonesia dari zaman sebelum merdeka, dari penjajahan Belanda sampai sebelum bangsa Belanda ke sini, orang-orang Persia, orang-orang Eropa, orang-orang Spanyol yang datang ke Indonesia itu adalah untuk berdagang ya, karena memang letak wilayah Indonesia itu yang sangat strategis. Nah, dari berdagang itu maka para pedagang kan menetap di wilayah Nusantara, di wilayah Indonesia. Jadi menetap agak lama ya, ada beberapa tahun, kemudian sampai menikah, sampai mempunyai anak, dan kemudian mempunyai keturunan dan lahir di wilayah Indonesia. Maka itu membuat keberagaman ya, sampai anak cucu lahir ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor kondisi negara kepulauan ya. Kondisi negara kepulauan itu menyebabkan keberagaman. Coba kita bayangkan negara Indonesia yang beribu-ribu pulau ini ya, itu kan tidak semuanya mempunyai fasilitas transportasi ya. Ini ada keterkaitannya di bawah juga ya. Nah, karena setiap pulau itu susah untuk bepergian ya, karena negara kepulauan, jadi untuk pergi ke pulau yang satu ke pulau yang lain itu harus menggunakan kapal atau perahu ya. Jadi di dalam pulau-pulau tersebut itu masyarakat mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing ya. Ada agama, ada kepercayaan, ada bahasa ya, adat dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan kondisi alam itu juga menyebabkan faktor keberagaman ya. Negara Indonesia adalah negara yang kondisi alamnya berbeda-beda. Maksudnya adalah di daerah pantai dengan di daerah pegunungan. Misalkan di daerah yang dekat-dekat dengan kita ya, pesisir pantai di daerah Cilacap, dengan daerah di pegunungan Wonosobo ya. Nah, maka
masyarakat di kedua tempat tersebut akan berbeda adatnya, ya, adatnya itu berbeda, kemudian juga mata pencahariannya berbeda, ya. Mungkin cara berpakaiannya juga berbeda karena kondisi alamnya berbeda. Kondisi alam di daerah Wonosobo itu dingin, tidak mungkin kalau orang-orang Wonosobo itu memakai baju yang tipis-tipis, ya. Mungkin kalau dalam cuaca tertentu bisa. Nah, kondisi alam di daerah Wonosobo itu dingin dan daerah pegunungan. Mayoritas masyarakat di situ adalah bertani. Berbeda dengan kondisi masyarakat di daerah Cilacap, ya, atau di pesisir pantai Cilacap itu mereka pasti kebanyakan adalah nelayan. Nah, itu menyebabkan keberagaman di mata pencaharian, kemudian pakaian adat juga bisa, ya, adat istiadat, ya, bahasa juga, ya. Terus juga keberagaman makanan juga beda. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi juga penyebab faktor keberagaman. Kenapa? Karena masyarakat yang sulit untuk mendapatkan transportasi, otomatis masyarakat tersebut akan lebih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang mudah mendapatkan transportasi dan komunikasi, ya. Akhirnya mereka tertinggal dan ya tetap segitu-segitu aja. Nah, karena informasi mudah didapat dan transportasi mudah didapat, maka masyarakat yang mudah mendapatkan transportasi akan dapat menerima informasi, dan kemudian informasi tersebut dapat diterima, kemudian lanjut ke yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, masih berhubungan dengan transportasi dan komunikasi, maka masyarakat yang mudah menerima informasi itu akan menerima informasi dan kemudian akan bisa diterima untuk dilakukan perubahan di daerahnya, atau hanya cuma tahu informasinya saja. Misalkan sekarang itu zamannya teknologi, ya, mencari informasi mudah, bukan main, apalagi berita-berita, ya kan. Nah, sekarang itu sudah membudaya masyarakat atau orang-orang seluruh dunia itu memakai ponsel, ya kan. Nah, itu adalah suatu kebudayaan baru, dan masyarakat Indonesia juga menerimanya dengan senang hati, ya. Padahal dulu tahun berapa, tahun 2000-an belum ada, ya kan. Nah, itu merupakan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bisa juga dengan faktor yang lain, misalkan ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan juga masuk dalam komunikasi, ya. Ilmu pengetahuan itu juga mempengaruhi faktor penyebab keberagaman. Nah, selanjutnya keberagaman suku, ya. Oke, keberagaman suku, ya. Di sini menurut Kuncharaningrat, ya, suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya diperkuat dengan
kesatuan bahasa. Nah, menurut beliau adalah suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya. Ciri-ciri yang mendasar suku bangsa itu bisa dilihat antara lain adalah bahasa, ini bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ya, kalau belum dimengerti kalian bisa membaca ulang ya, atau bisa mencari informasi yang lain. Nah, tinggal di browsing saja. Oke. Nah, kita tahu sendiri keberagaman suku ya. Suku bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali. Kalau tidak salah itu sekitar suku di Indonesia sekitar 1180-an ya. Kurang lebihnya segitu ya. Pokoknya lebih dari 1000. Nah, keberagaman suku kita tahu sendiri ya. Contohnya ada suku Jawa, Samin, Batak, Sunda, suku Minang, Papua, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa betapa indahnya negara Indonesia atau bangsa Indonesia diberkahi dengan beraneka macam suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Dan keberagaman suku tersebut bukan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Nah, selanjutnya keberagaman agama dan kepercayaan ya. Ya, kita tahu sendiri agama di Indonesia itu yang diakui oleh pemerintah itu ada 6 ya. Ada 6. Ada agama Islam ya. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, setiap orang itu berhak memeluk agamanya masing-masing ya, seperti pada bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka setiap warga negara Indonesia itu boleh memeluk agama apapun yang ada di dalam yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu ini ya. Nah, itu untuk tempat-tempat ibadahnya itu untuk agama Islam adalah masjid, Protestan gereja, sama Katolik sama gereja, Hindu pura, Buddha wihara, Konghucu itu kelenteng ya. Untuk gambarnya kalian bisa melihat sendiri di internet ya, gampang. Oke, itu keberagaman agama dan kepercayaan. Selanjutnya adalah keberagaman ras. Apa itu ras? Ras itu hampir mirip dengan suku, tetapi sifatnya adalah lebih umum, lebih global ya. Ya, di dalam buku paket kalian di kelas 7 itu disebutkan bahwa ras ya, sebentar, bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan ya. Jadi ras itu dilihat
melalui ciri fisik dan garis keturunan. Ciri fisik apa? Ciri fisik tubuh manusia, kulit, ya, kulit, rambut, ya, terus juga mata, pokoknya ciri fisik dari luar, dan garis keturunan mata, ya. Garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik lainnya. Pokoknya yang bentuk fisik, nah itu ras. Nah, kira-kira ada berapa ras yang ada di dunia ini ya? Sebenarnya itu banyak, tapi kita kutip ada 4 ya yang umum ya. Yang pertama ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah jenis ras dengan berkulit kuning. Golongan bangsa yang termasuk ras Mongoloid antara lain adalah American Mongoloid, di antaranya ada Eskimo, ya, penduduk Terra del Fuego di Amerika Selatan. Terus ada Malayan Mongoloid. Nah, Malayan Mongoloid ini ada di Asia Tenggara. Nah, termasuk Asia Tenggara itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, ya, itu. Asiatic Mongoloid itu ada di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, ya. Kemudian ada ras Negroid, ya. Ras Negroid adalah jenis ras dengan berkulit hitam. Golongan bangsa yang masuk dalam ras Negroid antara lain African Negroid, ini ada di benua Afrika, Melanesia, Papua dan Melanesia, Negrito, Afrika Tengah, Semenanjung Melayu dan Filipina. Nah, di Indonesia terdapat ras Negroid, ya. Ras Negroid itu Melanesia, itu yang kebanyakan orang Papua, ya, orang Papua. Nah, itu luar biasa. Di Asia ada ras Negroid, apalagi di Indonesia kan luar biasa sekali itu. Asal usulnya, sejarahnya bisa kalian baca dari internet, ya. Kemudian ras Kaukasoid adalah ras dengan berkulit putih. Golongan bangsa yang termasuk ras Kaukasoid antara lain Nordik. Nordik itu bangsa Eropa Utara, ya. Terus Mediterania, Laut Tengah, itu ada di bangsa Amerika Utara, Amerika, Arabia, Armenia, Iran. Terus ada Alpin, itu ada di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Kemudian ras khusus yang tidak terdapat diklasifikasikan, ya, yang tidak diklasifikasikan itu ada Ainu, ada di Pula Kurufato dan Hokkaido di Jepang. Terus ada Polynesian, ada Australoid dan Vedoid. Vedoid itu ada di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. Nah, itu. Kemudian yang ada di Indonesia, ras yang ada di Indonesia adalah Melanesoid, ya. Melanesoid kalian tadi sudah mendengarkan. Melanesoid itu ada di Papua, ya, orang-orang Papua dan orang Maluku, ya. Kemudian Mongoloid, Melayu, ya, mungkin kita termasuk dari ras tersebut. Dan penduduk keturunan asing, ya, yang termasuk di dalam kelompok ini adalah orang Cina, ras Mongoloid, Induk, ya, dan keturunan Arab, Pakistan dan India.
atau ras Kaukasoid. Nah, ini contoh gambar-gambar dari anak-anak yang bertipe ras ya. Ini ada Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanesoid, Kaukasoid. Nah, kalian sendiri kira-kira termasuk ras yang mana ya? Kalau saya sih termasuk ras Asiatic Mongoloid ya, karena saya blasteran dari Arab dan itu Amerika. Ya, itu. Kemudian yang terakhir kita adalah keberagaman antar golongan. Ya, keberagaman antar golongan maksudnya adalah suatu kehidupan yang ada di dalam populasi, di dalam suatu masyarakat ya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia sendiri mempunyai keberaneka-ragaman suku, agama, ras ya. Jadi keberagaman antara golongan itu sangat banyak, atau ya wajar lah istilahnya. Bisa disebutkan antar golongan atau kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok. Nah, misalkan gini, kita sebut misalkan golongan orang-orang yang beragama, contohnya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, itu kan termasuk golongan-golongan ya kan. Kemudian ada golongan atau kelompok orang yang misalkan bekerja di pemerintahan ya, apalagi yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi itu ya, itu golongan-golongan elit misalkan. Nah, bisa juga ada golongan kaya dan golongan miskin. Pokoknya kegiatan yang terjadi pada kehidupan masyarakat itu akan membentuk golongan-golongan ya. Nah, para sosiolog banyak mendefinisikan atau mengartikan ya, antar golongan dengan istilah kelompok sosial ya, kelompok sosial atau di dalam buku paket itu ada stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial ya, kelas sosial. Nah, maksudnya adalah ada yang membedakan dengan istilah golongan atau kelompok dari jabatan yang dimiliki. Nah, kan tadi saya sebutkan misalkan jabatan orang-orang penting, misalkan dari orang-orang kementerian, orang-orang penting ya, kementerian di suatu negara ya. Nah, itu kemungkinan akan membentuk kelompok-kelompok ya, kelompok orang-orang elit misal. Nah, terus dalam kajian sosial adanya perbedaan golongan kelompok juga diakibatkan adanya status atau peranan sosial ya. Status sosial. Nah, status sosial ini cenderung kepada kedudukan ya, kedudukan seseorang, status sosial, kedudukan seseorang atau jabatan, terus peranannya ya sama saja sih ya, juga apa ya tadi kemampuan atau gampangannya orang kaya ya, orang kaya, ada orang miskin. Kemudian status kedudukan umumnya didefinisikan sebagai suatu
peringkat atau posisi orang dalam suatu kelompok posisi atau suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Ya, jadi antar golongan ya. Kira-kira paham ya maksudnya antar golongan, yaitu kelompok-kelompok yang dibentuk di dalam suatu masyarakat. Itu pasti terjadi di setiap negara, pasti terjadi ya. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, ras, suku, ras, bahasa, pokoknya macam-macam. Indonesia itu luar biasa, maka pasti ada keberagaman antar golongan. Nah, contohnya bisa berbentuk organisasi ya, organisasi yang ada di masyarakat, yang ada di Indonesia ya. Nah, dalam keberagaman antar golongan itu kemungkinan timbul konflik itu sangat mungkin ya, sangat mungkin, karena biasanya itu suatu kelompok atau suatu golongan tertentu itu ada yang mempunyai sifat etnosentrisme ya. Sifat etnosentrisme. Etnosentrisme apa sih? Etnosentrisme adalah sifat yang meyakini bahwa golongan mereka adalah yang paling baik, atau yang menganggap dirinya atau kelompoknya adalah paling baik, paling benar ya, paling jos, tapi golongan yang lain itu tidak ya, golongan acak-acak atau kerocokan ya. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik ya, etnosentrisme ya. Etnosentrisme. Baru susah nih pakai mouse ya. Ini yaitu sikap yang merasa dirinya merasa kelompoknya paling benar, paling bagus ya, itu. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian kirim komentar nanti di Google Classroom ya. Kira-kira ingin bertanya apa, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Oke, sekian, terima kasih. Kalian tetap harus jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Lebih baik di rumah saja karena virus COVID memang ada ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.